Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa saja yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, akan jadi orang baik, maka Allah akan membukakan dadanya menerima ajaran Islam dengan senang hati. Dan siapa saja yang dikehendakinya akan menjadi orang yang sesat, orang jahat, maka dia jadikan dadanya sempit dan sesak menerima ajaran Islam. Seakan-akan dia naik mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat zuhur, dalam waktu lebih kurang 15 menit ke depan ini, judul ceramah kita tanda-tanda orang baik, tanda-tanda orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, dapat hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya menerima ajaran Islam, senang dia berislam. Karena Islam itu artinya al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh salat, jadi. Disuruh berzakat, oke. Menutup aurat, oke. Bersedekah, jadi. Mudah diajak kepada kebaikan. Yashrah sadrahu lil Islam, senang menerima ajaran Islam. Pergi haji, oke. Umroh, jadi. Berkurban, jadi. Semuanya mudah, langkahnya mudah. Dia terima Islam ini dengan senang hati. Asyik dia berislam, tidak merasa terpaksa, tidak merasa sakit hati, tapi dia senang menerima ajaran Islam. Ini tanda orang yang dapat hidayah. Senang dia sholat berjamaah, senang dia mengaji,
senang melihat orang taat, senang. Ini tanda pertama ini sesuai dengan hadis Nabi yang biasa dibaca oleh anak-anak didikan subuh. Ini hadis Nabi, boleh kita baca setiap selesai salat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Abu Dawud. Raditu billahi rabba, aku senang Allah lah Tuhanku, Allah yang menghidupkan aku, Allah yang mematikan aku, Allah yang memberi aku rezeki, Allah yang mengatur alam ini. Wabil islami dina, aku senang ajaran Islam ini menjadi pedoman hidupku. Semua kegiatanku aku tanya apakah ini sesuai dengan Islam. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku senang Nabi Muhammad itu sebagai Rasul utusan Allah. Aku cinta dengan Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita harus bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tanda kita cinta pada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri rindu dengan kita. Dalam sebuah hadisnya, inni mustaqun an altaqiya ma'a ikhwani, saya rindu mau bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bilang, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah, memangnya kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, la bal antum ashabi, tidak, kamu sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni, saudara-saudaraku yang aku cintai itu adalah mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah bertemu dengan aku. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk yang dirindui oleh Rasulullah. Kita sudah beriman dengan ajaran Nabi walaupun kita sendiri belum pernah bertemu dengan Nabi. Kalau sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah sahabat. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, dia bertemu dengan Nabi, tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, tanda orang yang dapat hidayah adalah lapang dadanya, senang hatinya menerima ajaran Islam. Itu yang kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang kedua, orang yang dapat hidayah itu suka mendalami, mempelajari ilmu agama, memahami agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, Allah bikin dia paham tentang agama. Dia ngerti agama, dia suka menambah ilmu agama, suka baca Quran, baca terjemahannya, baca hadis, suka dengar pengajian. Siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, Allah bikin dia paham dengan agama. Agama yang mendorongnya untuk taat pada Allah. Tapi kalau ilmunya tinggi, tidak mendorong untuk taat, itu tentu tidaklah orang baik. Walaupun profesor doktor, tapi kerjanya menghina Islam, itu bukanlah orang baik, bukan orang yang dapat hidayah. Jadi tanda yang kedua, orang yang baik itu dia mau memahami agamanya. Kemudian yang ketiga, orang yang baik itu, orang yang dapat hidayah itu, kullama masdada fi umrihi isdada fi ta'atihi.
semakin bertambah umurnya, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah tahun 1442 Hijriah. Umur kita bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Jatah hidup kita di dunia berkurang. Bertambah umurnya, bertambah taat pada Allah. Bertambah umurnya, bertambah rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin menolong orang. Bukan bertambah tua, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara tanda-tanda orang yang dapat hidayah. Pertama, lapang dadanya menerima Islam. Kemudian dia suka menambah ilmu pengetahuan agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menambah ilmu agama, Allah permudah baginya jalan ke surga. Kemudian yang ketiga, bertambah umurnya, bertambah dekat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kelanjutan ayat tadi, wa may yurid an yudillahu, siapa yang Allah inginkan dia jadi orang sesat, orang jahat, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan dadanya sesak napas menerima ajaran Islam. Berat dia menerima ajaran Islam. Melihat orang taat sakit hatinya. Melihat orang berjilbab, melihat orang hafal Quran, dia bilang teroris. Sakit hatinya. Tidak senang menerima ajaran Islam, tidak senang hatinya melihat orang taat. Orang berkurban, tidak senang hatinya melihat orang berkurban. Apa dia bilang? Orang Islam membantai sapi yang tidak berdosa. Ribuan sapi dibantai tidak berdosa. Ini bertentangan dengan pri kemanusiaan. Ini membantai sapi yang tidak berdosa itu ajaran orang Arab yang buta huruf, namanya si Muhammad, yang ngaku-ngaku jadi nabi. Ini orang yang sakit hati, ya, tidak senang hatinya melihat ajaran Islam. Padahal sapi, ayam semua diciptakan untuk manusia. Orang pergi haji, orang pergi umroh di Cemee. Ngapain pergi haji? Ngabis-ngabisin uang. Di Mekah itu cuma mencium batu saja, cuma turun naik bukit saja. Sakit hatinya melihat ajaran Islam. Hadirin sekalian, ini namanya Islam fobia, benci melihat Islam, sesat. Ada Injil berbahasa Minang, lalu diminta oleh Majelis Ulama, oleh Pak Gubernur supaya dihilangkan, karena orang Minang umumnya Muslim. Ada bahasa isyarat, bahasa kitabullah. Lalu ada yang bilang, kenapa orang Minang ini lebih kadrun daripada kadrun? Kadrun itu apa? Kadal gurun. Jadi orang yang taat, dia bilang kadal gurun, karena Nabi Muhammad ini lahirnya di gurun yang tandus. Jadi orang yang taat dibilang kadal gurun. Ini yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan dadanya sesak napas, sakit hati melihat orang taat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik. Pertama, lapang dadanya menerima ajaran Islam. Kedua, suka mendalami ilmu agama dan mengamalkannya. Ketiga, bertambah umurnya, bertambah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa sakit hati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang baik, berusaha memberi yang terbaik dan meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khotimah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.